Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Gus Gaul yang kita tunggu-tunggu. Kali ini kita bersama dengan Pak Coy, dosen IAIN Ponorogo, yang akan membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya. Materi kali ini menopo, Pak Coy? Ya, ini pentingnya kita itu menjauhkan dari perkara-perkara yang subhat gitu ya, agar kita dalam memperoleh ilmu itu biar mudah. Masalahnya begini, kadang-kadang gini, golek sing haram angel kok apa neh golek sing halal. Orang sekarang pikirannya begitu, sehingga ya gimana ilmu mau barokah kalau kemudian di awal kita mencari ilmu itu bahan bakunya sudah nggak jelas gitu. Lamnya jelas, tidak jelas maksudnya begitu. Pengertian subhat itu tidak haram, tidak halal ya? Iya. Di tengah-tengah Ya. gitu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun begitu. Gitu ya. Kayaknya menarik tema kali ini. Monggo langsung mawon Pak Coy dimulai kajiannya tentang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqul adzim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang menjelaskan pentingnya orang itu menjauhkan dari perkara-perkara yang subhat, sehingga ilmu itu akan menerangi hati seseorang gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di kitab ini, dalam kitabnya Hadratus Syekh, beliau menjelaskan kepada kita ayyu akhidha nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jami'i sa'nihi. Jadi orang yang mencari ilmu itu harus bisa menjaga dirinya dengan cara berbuat wira'i, maksudnya penuh dengan hati-hati. Nah, kadang kan begini Mas, di satu tempat ya, orang itu mencari ilmu itu ya macam-macam. Ada yang dari rumah niatnya sudah betul, soleh gitu ya, tapi ada yang setengah-setengah gitu ya. Biasanya protolan terus dilebokne ketemu pondok men dadi apik, tapi ternyata tidak lah. Ini yang mungkin bisa begini, misalnya berangkat ke masjid nggak bawa sandal, tiba-tiba dia pengen, wah ini kok biar sama dengan temannya gimana ya saya punya sandal gitu ya. Akhirnya pulang dari masjid itu nggosop sandal temannya. Dia lupa bahwa menggosop sandal milik temannya itu menjadi sebab bahwa ilmunya itu kurang berkah, kira-kira begitu ya. Maka harus nanti kalau bisa ya sadar dikembalikan lagi. Jangan kemudian mentang-mentang sandalnya dipakai kok enak ya, kemudian nggak dikembalikan tapi malah dimiliki. Maka kemudian di sini dijelaskan bahwa seseorang yang mencari ilmu itu hendaknya bisa menjaga diri dengan cara berbuat wira'i, artinya hati-hati itu tadi, bahwa menggosok sandal itu nggak bener gitu ya. Sarungnya sobek, kemudian di jemuran ada sarung temennya, kemudian diambil, katanya milik jamaah. Bukan begitu, bahwa di dalam kehidupan bersama itu memang ada fasilitas-fasilitas yang harus dinikmati secara bersama-sama, tapi ada juga bagian-bagian dari barang itu menjadi milik pribadi, misalnya sarung gitu ya. Mungkin kalau kita istilahnya minta izin gitu, nembung, Kang sarungku suwek mbok aku kok sili gitu ya, sarung saya ini sobek mbok dipinjami, misalnya begitu. Itu mungkin akan lebih lebih jelas maksudnya daripada kemudian kita ini gosop. Padahal di pondok itu kan sarung, sandal, pakaian-pakaian kita itu kan sudah biasanya menurut pengalaman 10 tahun yang lalu itu kan sudah ditulis ya atas nama, itu juga masih aja digosok ya. Bukan di pondok aja sebenarnya. Kadang-kadang di sekolah itu juga begitu, mau pergi keluar bawa sepeda motor nggak ada ini helm, kemudian ngambil helm temannya misalnya.
ini sebenarnya menjadi sebab bahwa orang yang mencari ilmu kemudian gosop barang temannya, bahkan ada yang merasa sepedanya kayaknya diparkir di satu tempat, oh ternyata dipinjem, bukan dipinjem ya pokoknya sepeda motor itu dikendarai gitu aja gitu ya. Dilalah kuncinya itu nggak permanen sehingga pakai kunci lain itu bisa. Begitu ke tempat parkir sepeda motorku kok nggak ada ya gitu ya. Nah, dalam proses mencari ilmu itu bagaimana kita harus hati-hati, tidak mudah memanfaatkan barang orang lain, apalagi misalnya kitab kita sedang nggak jelas tempatnya di mana, kemudian ada kitab milik teman kita, kemudian kita ambil begitu saja. Maka bagaimana di dalam proses mencari ilmu itu perilaku wiroi. Menjauhkan sesuatu yang subhat itu tadi, kalau perlu ya kita latih semenjak kita belajar. Kenapa? Karena memang orang-orang itu kan al-insanu ibnu awaidihi. Jadi seseorang itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan memanfaatkan barang orang lain tanpa izin itu, walaupun sudah keluar dari tempat belajar itu ya sangat dimungkinkan wis kadung kulino gosop ya gosop kan. Ini repot. Maka di tempat belajar itulah kemudian sejatinya kita belajar tentang nilai-nilai yang luhur. Bagaimana nilai-nilai dasar itu harus kemudian kita terapkan, sehingga di sini dijelaskan ayu akhidha nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jami'i sya'nihi. Jadi penting kita sebagai orang yang mencari ilmu itu untuk hati-hati di dalam perilaku kita keseharian, sehingga bagaimana ilmu itu akan mudah untuk masuk kan gitu ya. Wa yataharru al halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi. Jadi kita ini disarankan agar di dalam mencari ilmu itu mencari atau menggunakan perkara yang halal, baik itu dalam urusan makan dan minum. Kenapa? Karena sesuatu yang kita makan dan minum itu jadi darah, Mas. Nah, darah itu kan mengalir, tentu sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar itu juga akan mempengaruhi darah kita kan itu ya. Kemudian juga akan mempengaruhi pola kita. Jadi bagaimana sedapat mungkin di dalam kita mencari ilmu itu mengutamakan perkara yang halal, sehingga hal itu akan mempermudah bagi kita untuk masuknya belajar. ilmu. Ya. Bisa jadi orang yang ngantuan itu karena yang dimakan dan minum itu barang Spanyol katanya. Spanyol itu maksudnya separuh nyolong gitu loh. Nah, itu bisa jadi seperti itu, sehingga bagaimana sekalipun kita belajar tetap harus bisa mempertahankan sikap yang baik, hati-hati. Oh, ini barang teman, maka kemudian jangan diambil dengan sesuka hati. Tapi kadang-kadang lucu begini. Jadi ada santri yang mendapat kiriman dari rumah itu karena anaknya pelit, itu malah dikerjain di pondok. Itu biasanya begitu. Jajannya malah dibuat mainan. Wis dintakne pisan kan. Padahal sesuatu yang kita ambil dengan tanpa izin kelihatannya main-main ya, tetapi sebenarnya kalau ini kita lakukan itu juga menyebabkan satu perilaku yang tidak baik, sehingga yang awal mulanya hati kita itu mungkin akan mudah menerima ilmu karena barang yang dimakan itu tidak jelas itu tadi, menyebabkan masalah di dalam proses kita mencari ilmu. Lah, di sini dijelaskan bagaimana agar yaitu tadi makanan, minuman, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang mencari ilmu itu betul-betul diupayakan semuanya halal gitu ya. Kenapa ya? Kebersihan hati itu salah satunya dipengaruhi oleh dari sesuatu yang dimakan dan yang diminum. Jadi jangan menggampangkan urusan gitu ya. Ada sebagian orang misalnya begini, mengantarkan anak-anaknya mencari ilmu di satu tempat misalnya, tapi ternyata bekal yang diberikan kepada anaknya ini dari hasil yang tidak baik. Misalnya dari hasil ngerampas barangnya orang lain. Maka kemudian anaknya di pondok belajar ke orang masuk barang rampasan kok pengen jadi api, itu kan ya susah gitu ya. Maka
sebagai orang tua tentu kita juga harus memikirkan bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak di dalam mencari ilmu itu kita pastikan bahwa itu adalah barang yang halal gitu ya. Itu penting. Untuk apa? Liyastani rokol buhu wa yasluhu liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Jadi ternyata makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang halal itu akan bermanfaat, memberikan cahaya bagi orang yang mencari ilmu itu. Kemudian wa yasluhu liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Jadi barang yang halal itu ternyata menjadikan kebaikan orang untuk mudah mendapatkan ilmu, sehingga cahaya dari ilmu itu dan kemanfaatan ilmu itu akan datang kepada orang yang berusaha mempertahankan kewirausahaan dalam mencari ilmu. Jadi itu yang perlu kita pahami, bahwa hati-hati memilih perkara yang halal di dalam mencari ilmu itu bermanfaat, mendatangkan cahaya dalam ilmu. Sehingga dikatakan al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Gosok sandal itu bagian dari sebuah kemaksiatan gitu ya. Kelihatannya kayak biasa mungkin bagi kita gitu ya, bagi santri maksudnya. Kemudian bagi anak-anak yang sedang belajar ngambil helm temannya di tempat parkir itu tanpa izin, itu dianggapnya hal yang biasa. Tetapi itu sejatinya adalah satu perilaku yang menyebabkan bahwa proses mencari ilmu kita itu menjadi tidak barokah, karena ya perilaku-perilaku kecil itu tadi kita tidak bisa menjaga dari perilaku yang tidak wirai itu tadi. Wayam bagilahu ayastamila ar-rukhasa fi mawadiha indal hajati ilaiha wa wujudi sababiha. Bagaimana kita seharusnya di dalam mencari ilmu itu juga bisa memanfaatkan berbagai kemudahan ya di dalam belajar. Contohnya bahwa ya kalau bedanya gosok sama kira-kira yang sepadan dengan itu ya, kan itu bedanya tipis, satu izin, yang satu tanpa izin, kira-kira begitu ya. Jadi yang tidak izin itu disebut dengan gosop kan gitu ya. Tapi kalau izin berarti minjam, nah, kan. Tapi gitu ya. Kalau mengambil tanpa izin tetapi dikembalikan lagi itu apa namanya? Ya tentu itu saya pikir juga akan menimbulkan masalah ya, membuat hati orang galau itu nggak boleh loh. Yang punya barang diambil barangnya walaupun kemudian dikembalikan, ya mengembalikannya bagus, niatan baik, tapi dalam waktu yang kemudian ini tadi ada jeda minjem kemudian dibawa, orangnya kan bingung gitu ya. Ini saya pikir ini perkara yang bisa dikatakan tidak wirai itu tadi. Maka ya sebaiknya kalau bisa ya sejak awal kalau kita membutuhkan sesuatu itu sebaiknya milik teman itu ya izin lebih bagus gitu. Temannya mau berangkat ke sekolah, temannya bajunya dicuci kemudian ada di tempat jemuran, sudah tergesa-gesa dengan percaya diri baju saya sudah kering, ternyata sampai di tempat jemuran sudah didahului sama temannya misalnya kan begitu ya. Ini yang barangkali mari kita bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara yang menyebabkan persoalan ilmu itu menjadi sulit masuk di kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga diri, tidak wiroi itu. Kurang hati-hati. Iya, kurang hati-hati, kira-kira seperti itu. Maka di sini disebutkan fa innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Jadi Allah itu merasa senang kalau kemudian memberikan rukhsah kepada hambanya itu, kemudian rukhsah itu diambil, sebagaimana Allah merasa senang kalau memberikan sebuah azaim itu, sehingga kalau rukhsah itu diambil misalnya berarti penciptaan sebuah hukum itu ada manfaatnya. Misalnya kalau orang sedang bepergian jauh yang tidak memungkinkan sholat Jumatan, kemudian diambil rukhsah karena safar gitu ya. Ya bolehlah sekali waktu kita memanfaatkan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempermudah kehidupan kita, kira-kira seperti itu. Ini menarik Pak Joy.
Sebenarnya di pondok pesantren itu juga banyak pembelajaran ya yang bisa kita ambil, yang kita implementasikan di masyarakat pasca mondok itu. Bahkan sampai kita harus hati-hati memakai barang kita sendiri, makanan kita sendiri, dan kita juga harus hati-hati apapun itu yang diajarkan di pondok pesantren. Ini kayaknya menarik. Mungkin ini materi bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sampai di sini monggo Pak Coy, kita minta barokah doanya agar apa yang kita bahas menjadikan wawasan kita, khazanah keilmuan kita tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim menjadi barokah dan bisa menjadikan ilmu kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqna syidil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga keluarga kita dari perkara yang tidak bermanfaat, tidak jelas, sehingga itu menjadi sebab ilmu yang kita peroleh tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya ke jalan yang benar, sehingga kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada kali ini dengan Pak Coy. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita, keagamaan kita tentang ilmu Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Pondok Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Nantikan channel Gus Gaul. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.